أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semester 1 sudah selesai dilaksanakan. Sekarang kita berada di awal semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Ini masuk pekan ketiga. Ada beberapa hal yang harus kita refresh ulang, beberapa hal yang harus kita tekankan terkait dengan evaluasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan dalam bentuk ujian semester. Yang pertama, bahwa evaluasi atau ujian memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan peserta didik. Jadi sekarang mestinya masing-masing kita sebagai guru, sebagai pengampu, mengetahui anak didik yang kita ajar itu berapa persen memahami pelajaran yang kita sampaikan. Apakah 100%? Apakah 90%? Apakah kemarin ada yang harus ikut proses remedi? Apakah semester 1 kemarin ada yang nilainya merah? Ini semuanya harus sudah diketahui dan basisnya data. Tidak boleh asal-asalan. Ini tujuan dari evaluasi. Jangan sampai kita sudah lepas dari semester 1 tetapi seolah-olah kita tidak sadar dan tidak mau tahu anak sekelas yang selama 4 bulan kemarin kita ajari ilmu tertentu itu faham atau tidak. Kalau faham, berapa persen kepahamannya? Seolah-olah kita tidak butuh itu dan tidak menyadari itu. Jangan sampai. Yang kedua, kita harus tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik. Makanya Ustadz, Ustadzah, kalau kita ini benar-benar mengajar sesuai dengan 22 poin yang memang harus kita praktekkan, dan ini sudah kami jelaskan, proses pembelajaran itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Sekarang kalau di depan kita ada data, misalkan pelajaran bahasa Indonesia, ada santri yang pemahamannya 100%, alhamdulillah. Ada santri yang pemahamannya 80%, ada santri yang pemahamannya 50%. Mereka semuanya kumpul di kelas kita saat kita mengajar. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang secara penguasaan materinya ini berbeda-beda? Ini harus kita pikirkan. Anak yang penguasaannya bagus 100%, dia cenderung merasa mudah menerima pelajaran yang kita sampaikan. Dampaknya apa? Biasanya kita bisa melihat bahwa anak yang merasa mudah dengan pelajaran itu di kelas biasanya main sendiri. Sekarang PR-nya kalau kita lihat anak ini suka main sendiri atau bahkan mengganggu temannya, apa yang harus kita lakukan? Ini butuh dipikirkan. Anak yang kemarin nilainya terpaksa dibuat hitam, aslinya merah, selama ini ada masalah apa? Kenapa dia tidak bisa menguasai pelajaran? Ini semuanya harus kita ketahui. Yang tahfidz juga seperti itu.
Jangan sampai kita sebagai guru tidak mengetahui, tidak bisa mendeteksi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh santriwan atau santriwati. Harus ada dialog. Kita korek biar nampak ini sebenarnya yang dihadapi anak ini apa. Kenapa dia di pelajaran anak tidak menguasai dengan baik? Kenapa hafalannya ini kok berbeda dengan yang lain? Yang lain bagus, sesuai dengan target. Kenapa anak ini kok sendirian tidak sesuai dengan target? Ini harus kita data. Ini harus kita ketahui. Yang ketiga, evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi. Efisiensi dan efektivitas strategi. Kemarin kita ngajar kan menggunakan strategi, dulu pernah dijelaskan. Tidak mungkin kita ini ngajar pokoknya masuk, menyampaikan, paham nggak paham, bukan urusan kita. Tidak bisa seperti itu. Pasti ada strategi, cara. Ini berlaku untuk semua guru, apakah guru mapel ataukah guru tahfidz. Pasti menggunakan strategi atau cara. Nah ini kita ukur, saya ngajar dengan cara yang kemarin itu sudah berhasil membuat santriwan-santriwati yang saya ajar paham apa tidak, menguasai atau tidak. Nah ini yang tahu kita sendiri. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif dan efisien adalah efektif itu ke arah tujuan. Kita berhasil membuat anak-anak ini paham. Kita keluar kelas semuanya paham. Anak ini pergi setelah tasmi, harapan kita sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini efektif. Efisien, kita melakukan tindakan, melakukan cara tertentu yang tidak repot, yang tidak rumit, tetapi hasilnya ada, wujudnya nyata. Itu efisien. Nah kita harus mikir nih, kemarin ngajar anak kayak gini nih, pas apa tidak. Makanya ustadz-ustadzah, anak sering ketika mengajar itu, biasanya anak lakukan di akhir semester, membagikan satu kertas, salbiyat, ijabiyat, apa poin-poin positif saat anak mengajar dan apa poin-poin negatif. Dikumpulkan dari semua siswa dan anak tidak malu. Nanti ada anak yang ustadz suaranya kurang keras, ustadz kalau keliling biasanya sampai dekat meja anak, ustadz langsung pergi lagi, tidak lama. Semuanya akan ketahuan. Karena kita ngajar kan biasanya sistem penghematan ya. Sekelas itu diisi 32 orang. Kalau di sini diisi berapa, Ustaz? Berapa, Ustaz? 22. Nah, berarti sekolah hebat ini. Sekelas isinya 22. Sengaja gitu apa karena kurang santri, Ustaz? Kalau kurang ya cari. Tapi kalau sengaja gitu berarti bagus. Karena sekolah yang internasional itu rata-rata sekelas ya 20. Karena penguasaan guru ketika ngajar 20 anak dengan penguasaan guru ketika ngajar 32 itu berbeda. Itu berbeda. Nah, kita kan harus menguasai kelas. Nah, itu dibagikan angketnya agar kita tahu. Sehingga guru itu tidak merasa sebagai orang yang superior. Pokoknya anak ngajarnya gini. Siswa-siswi yang harus memahami anak, karena anaknya seperti ini, ya repot. Kita meminta anak kita untuk memahami kita. Kita tidak pernah memberikan kesempatan bagaimana kita ini memahami peserta didik. Ya repot. Ini perlu kita lakukan. Termasuk anak Ustadz menyampaikan seperti ini, kalau bisa diedarkan saat angket. Cara menyampaikannya gimana, materinya pas apa tidak. Anak kalau seminar di luar, anak pulang belum sampai rumah itu panitia udah ngirim ke anak, saat ini hasil angket peserta. Jadi anak tahu, oh ya gini, materinya pas apa tidak, penyampaiannya pas apa tidak, caranya pas apa tidak, urutannya sistematis apa tidak, seperti itu penting. Di mana-mana seperti itu. Lah kita melakukan sendiri di dalam kelas. Kita melakukan sendiri di dalam kelas. Ustadz,
yang nulis, antum itu ingin menjadi guru yang disukai murid apa dibenci? Tidak dua-duanya. Lu pengen jadi apa tuh? Ya. Antum ya oke. Antum pengen ketika antum ngajar, penyampaian yang antum sampaikan itu inginnya antum itu difahami apa tidak? Difahami. Ya. Semuanya dilarikan ke arah sana. Anak itu pengen ngajar, yang anak sampaikan ini difahami oleh anak-anak. Karena kalau kita ngajar ternyata yang diajari ini, ustadz ini ngomong apa, ustadzah ini ngomong apa, percuma kita capek bicara tapi tidak mendapatkan hasil. Ada guru yang ketika ngajar dia disenangi anak-anak karena banyakan guyon. Ketika gurunya keluar ditanya anak-anaknya ini, ustadz ngajar apa? Nggak tahu, pokoknya yang penting guyon. Ada guru yang saat ngajar mempeng itu, apa hasilnya? Ini bukunya tulisannya banyak. Apa yang antum pahami? Nggak tahu, tetapi kita nulis banyak. Loh isinya apa? Nggak tahu, nanti belajar lagi, yang penting sekarang nulis. Ada yang seperti itu. Ada guru yang ketika gurunya keluar, kita masuk tanya, guru ngajar apa? Ngajar ini ustadz. Apa maksudnya? Ini maksudnya. Apalagi ngajar ini ustadz. Paham nggak? Paham. Tolong jelaskan. Jelaskan gini. Ada. Ini semuanya terkait dengan strategi yang dilakukan oleh guru. Makanya ustadz, kalau anak sebagai guru itu senang lihat YouTube. Bagaimana cara mengajar yang menarik, dan selalu baca. Liburan kemarin anak ke Jogja beli 4 buku, dan anak nitip teman yang umroh buku bahasa Arab. Total yang anak keluarkan 360 ditambah 200-an, karena di Jogja murah, 560. Guru itu setiap minimal 1 bulan, nah kalau keberatan 1 bulan, 1 semester harus beli buku agar ininya itu ada isi, ada hal baru, dan yang dibeli adalah buku-buku baru. Anak tidak beli kecuali buku yang ditulis doktor atau profesor. Anak tidak beli kecuali buku yang ditulis doktor atau profesor, dan buku keluaran 2023 ke atas. Ustadz, kalau beli buku kan mahal, minimalnya baca di internet. Apa ini kira-kira? Kalau tidak gitu ya, dari dulu sampai sekarang guru ini kok ngajar ya gini terus. Jadi siswanya itu, Ustadz Abdul Qahar masuk, 1, beliau akan duduk. 2, mengucapkan salam. 3, absen. 4, beliau buka buku. 5, beliau baca, dan beliau baca dalam keadaan duduk. 6, berlangsung terus sampai bel. 7, beliau salam kemudian keluar. Itu nanti identik dengan kita. Anak pernah mendapati siswa membuat rencana tidur sebelum guru ngajar. Jadi anak keliling asrama, anak dengarkan obrolan mereka, ini Ustadz Fulan di jam sekian kesempatan tidur. Kenapa? Sudah identik. Kalau Ustadz Fulan pasti ngajarnya duduk, tidak akan perhatian dengan siswanya. Jangankan paham apa tidak paham, tidur apa tidak tidur aja bebas. Nah, ini nggak bisa. Ini semuanya menyangkut strategi. Apakah yang sudah kita lakukan itu efisien, efektif, ataukah belum? Saya yang muda. Ustadz, antum ngajar apa Ustadz? Muhafid. Antum ketika duduk dengan santri itu tujuan antum duduk ngapain? Untuk apa? Menyimak hafalan. Antum berusaha menghantarkan anak ini hafal kan? Iya kan? Nah, bagaimana caranya? Itu kan harus dipikirkan. Pasti antum sekarang, nanti ada pembicaraan tentang mappingnya. Nanti itu. Yang guru mapel, Nyon Sewu ini, jenengan Ustaz. Nggih. Jenengan sekarang tahu kan ada anak yang nilainya berapa? Jenengan ngampu berapa orang Ustaz? Banyak. Nggih, banyak. Hasilnya sudah ada kan? Jenengan sudah tahu kan? Ananda ini nilainya ini, tahu kan? Tahu ya? Ya, alhamdulillah. Itu modal.
Yang ketiga, agar setelah adanya evaluasi atau ujian itu guru tahu sumber belajar dan metode serta media yang digunakan ini pas apa tidak. Sumber belajar berarti buku diantaranya, buku yang diajarkan, metode caranya, dan medianya sudah pas atau belum. Ana kemarin ngajar menyebutkan dan menjelaskan makna talqihu an-nakhl, proses pengawinan dalam pohon kurma. Jadi kurma itu kalau nggak dikawinkan nggak jadi buah. Tak jelaskan bicara gini. Akhirnya di jam kedua, oh ini dijelaskan nggak bisa ini. Udah anak buka YouTube, udah lihat ini proses, dilihat dari awal. Paham, Ustaz, jelas. Daripada anak bicara capek-capek, ternyata dia nonton video langsung jelas. Anak jelaskan ini caranya gini. Ya, apa ini, Ustaz? Tampilkan video langsung jelas. Ini kaitan dengan media. Dulu anak pernah menyampaikan di sini. Kelas itu harus ada proyektornya LCD. Kalau belum ada berarti disiapkan di kantor. Yang butuh boleh pakai. Tapi idealnya diadakan Ustaz Abdul Qadir. Ya dicicil satu semester berapa. Laptop disiapkan. Tapi idealnya zaman sekarang ini idealnya ya guru punya laptop. Nah, ini terkait dengan media, sumber, dan metode. Ini anak kan sedang mengajar dalam tanda kutip karena menyampaikan materi. Metodenya apa ini? Ceramah full disisipi dengan pertanyaan. Ini kalau kita kembalikan kepada 22 poin dalam pembelajaran yang dulu pernah Ana sampaikan, kira-kira nilainya berapa ini? Ana bisa dapat 20? Mungkin nggak dapat. Ustadznya diem, nggak keliling, tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh yang mendengarkan. Tadi tidak ada muqaddimah, misalkan seperti itu. Ini semuanya kaitan dengan metode. Ada guru yang sebelum masuk kelas itu luar biasa. Ustadz ini bercermin, menggunakan pembersih wajah, biore atau apa itu, terus pakai parfum, ngaca, oke, baru masuk kelas. Dan itu dilakukan rutin. Anak tanya, Ustadz, kenapa harus seperti ini? Ustadz, biar anak semangat dan bisa memberikan dampak semangat yang anak miliki kepada anak-anak. Dilakukan rutin, dan Ustadz ini menjadi Ustadz yang Masya Allah itu. Anak salut dengan Ustadz ini karena ngajarnya selalu full 100% dari awal sampai akhir. Ini tujuan dari evaluasi yang sudah dilaksanakan. Sekarang fungsinya. Pertama, evaluasi itu bisa berfungsi terkait dengan psikologi peserta didik, memberikan dampak pada psikologi peserta didik. Makanya hasil dari evaluasi atau ujian dalam bentuk nilai yang sekarang kita pilih itu harus tersampaikan kepada anak-anak, tidak boleh tidak tersampaikan. Harus tersampaikan. Anak yang hafalannya banyak, dia harus tahu bahwa hafalannya banyak, dan definisi banyak itu harus jelas. Semester 1 anti hafal 5 juz. Semester 1 antum akhi hafal 6 juz. Itu harus diketahui oleh anak. Ini akan memberikan dampak psikologi. Alhamdulillah hafalanku cepat. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan aku dalam menghafal. Kalau perlu dibuatkan program Ustaz,
pemberian sertifikat hafalan. Setiap selesai 1 juz berikan sertifikat. Kalau perlu dibikin acara di sini. Ustaz, nanti acaranya tiap bulan nggak apa-apa. Justru itu nanti akan memberikan motivasi kepada yang lain. Setiap bulan selalu ada takdim. Kalau 1 juz kecepatan ya 5 juz misalkan. Minimalnya itu 30 juz, setiap ada yang selesai dikasih penghargaan di depan gini. Asal ada spanduk, banner, penghargaan kepada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz dipasang, anak-anak tahu hari ini akan ada pemberian penghargaan. Kalau 30 juz dianggap wah lama ini, buatlah 10 juz atau 20 juz atau 15 juz, dan itu sifatnya rutin. Setiap ada banner dipasang, ini ada pemberian penghargaan. Uangnya tidak banyak Ustadz, tapi dampaknya akan luar biasa. Dampak kepada anak itu, apalagi kita kalau informasikan kepada orang tuanya, dan dampak kepada teman-teman sejawatnya itu. Ini masalah tahfidz. Masalah nilai akademik juga seperti itu. Anak ini harus tahu bahwa pelajaran fikih dia mendapatkan nilai sempurna 100. Dia harus tahu. Jangan sampai ada anak gini ditanya, Mbak, nilai fikih anti berapa? Gak tahu. Ustadznya gak kasih tahu. Anak gak tahu. Berapa? Lupa apa nggak tahu? Nggak tahu. Nah, berarti wali kelas nggak ngasih tahu, guru mapel juga tidak ngasih tahu. Nah, ini berbahaya. Jadi anak tidak akan perhatian dengan proses pendidikan yang dia jalani. Yang kedua, psikologi anak yang sedang-sedang saja. Ini biasalah. Kalau yang biasanya pemahamannya cepat, itu kalau tidak kita kondisikan nanti berbahaya. Misalkan dia sombong atau yang lain sebagainya. Yang lebih rumit itu anak yang susah memahami pelajaran. Apalagi kalau itu terjadi di beberapa mapel. Ini akan repot. Tapi anak ini harus tahu bahwa dia sekarang sedang menghadapi masalah. Wali kelasnya harus memberikan informasi. Guru mapelnya harus memberikan informasi. Tidak boleh tidak. Nah, Ustadz yang mampu tahfidz, antum targetnya sebulan berapa juz sih untuk santri? Antum target nggak? Setengah juz sebulan. Loh, saya antum kok toleh-toleh ini gimana deh? Antum udah berapa lama mengampu tahfidz? 5 bulan. Oke, 5 bulan. Antum itu target, antum ngampu berapa anak? 12. Antum target setiap bulan anak itu menghafal minimal berapa juz? Berapa? 1 hari 1 halaman. Berarti 10 hari 20 hari berarti 1 juz. Ya kan? Ya kan? Anak-anak antum tahu itu. 1 bulan 1 juz. Nah, bagus. Jangan sampai ditanya targetnya apa? Pokoknya setoran, mati sudah. Harus ada target, tidak boleh tidak ada target. Kalau targetnya 1 bulan 1 juz, ya, berarti sekarang ketahuan kan, anak yang bisa menyelesaikan target itu siapa saja. Antum tahu kan? Siapa aja? Satu namanya siapa? Nah, jangan insya Allah loh saat ini, yakin loh ini, Lana namanya. Lana itu menjadi satu-satunya anak antum yang menyelesaikan hafalan 1 bulan 1 juz. Yang lainnya belum. Nah, antum sudah tahu kenapa belum? Ini 14 kan dikit, Zat. 13 ini namanya siapa aja, Zat? 12, oke. Berarti udah hilang 1 Lana. 11 ini namanya siapa aja? Ustaz, ini anak seperti ini bukan apa-apa ya. Ya. Kan anak lebih tua dari antum kan, enggak apa-apa kan? Ya, makanya yang lebih tua dari anak enggak mau. Takut kualat anak. Iya. Antum kan lebih muda dari anak dan belum nikah kan? Iya. Makanya anak berani. 11. Antum hafal namanya enggak 11? Hafal. Sebutkan 1.
Dio sesuai target nggak? Nggak. Siapa lagi? Iya. Iya. Oke, semuanya udah disebutkan, belum masuk target. Antum sudah tanya kepada mereka belum? Masalahnya apa? Bukan masalah kok, kita gali itu bisa, kenapa antum nggak bisa? Ini butuh wawancara, Ustaz. Dialog, ngobrol. Sudah dilakukan belum? Sudah pernah? Rutin apa sekali? Selama 5 bulan antum berapa kali lakukan? Baru sekali. Lakukan. Minimal tiap pekan sekali. Nanti antum akan menjadi muhafidz terbaik di pondok ini. Loh, nggak percaya? Ini teori kok. Ini teori. Kalau teori ini kita laksanakan, beres. Ingat-ingat anak, ingat-ingat perkataan anak. Sepekan sekali antum duduk bimbingan. Antum tinggal di pondok apa tidak? Nah lah, apalagi antum tinggal di pondok, habis sholat panggil, Dio sini. Apa Dio? Yang dialog aja, cerita, ngobrol. Kenapa Dio? Apa di kamar seperti apa? Antum kan nggak punya wewenang untuk masuk ke kamar kan? Cari informasi di kamar bagaimana, apa sebabnya gitu. Setiap pekan antum lakukan kepada seluruh anak antum. Nanti antum lihat, antum akan jadi muhafidz terbaik karena semua anak antum masuk target. Buktikan perkataan anak ini benar apa tidak. Kalau muhafidz duduk setoran, oke, masuk target. Ini nggak masuk target, bablas. Nih, anak mau tanya ini, Ustadzah kenal yang namanya Syekh Akram Ali Ziyadah, Dr. Akram Ali Ziyadah, muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kemarin diajak ke sini nggak, Ustadz? Ke sini. Beliau selama 3 bulan 20 hari berhasil memberikan sanad kepada 8 santri. Berhasil memberikan sanad kepada 8 santri. Dan beliau bisa menganalisa kelebihan kekurangan masing-masing santri karena semuanya by catatan. Semuanya dicatat detail sampai anak itu, ini di luar ekspektasi ini. Di luar yang diperkirakan ini. Ini kalau semua guru tahfidz seperti saya Akram, pondoknya ngalahkan pondok tahfidz ini. Dicatat, ada santri yang semuanya dicatat, bentuk bimbingannya dicatat. Wih, ini luar biasa. Makanya anak yang tadinya tidak punya target, begitu dijelaskan oleh beliau langsung ada yang satu santri setoran 6 hari khatam. 6 hari khatam. Sekali setoran ada yang 5 juz, 6 juz. Loh, kenapa dia termotivasi seperti itu? Mendengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, kalau kita sebagai muhafidz hanya dengarkan, kemudian ketika mau kenaikan kelas baru kita informasikan, Mas, hafalanmu belum selesai target, ya udah lewat. Tapi kalau bimbingan ini kita lakukan rutin tiap pekan, hasilnya akan berbeda. Buktikan ya, Ustaz. Buktikan ya. Ya. Minimalnya pribadi antum harus bisa memberikan motivasi kepada anak ini. Syekh Akram itu berhasil memotivasi anak-anak dengan perkataan ana murojaah 30 juz 3 hari sekali. Itu perkataan yang membuat anak 3 hari sekali khatam. Berarti sehari murojaahnya 10 juz. Itu anak langsung, berarti kalau anak setoran 10 hari itu kelamaan. Langsung mikir anaknya. Nah, ini guru. Ini semuanya dari guru. Guru mapel juga seperti itu. Harus bisa memberikan motivasi, inspirasi terkait dengan pelajaran yang diajarkan. Kalau ngajar bahasa Indonesia, tunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini penting. Bahasa Indonesia ini harus dikuasai. Yang mengajar bahasa Inggris juga harus seperti itu. Repot kalau kita hidup di dunia ini tidak paham bahasa Inggris misalkan, sehingga anak-anak, oh ini penting, menjadi sesuatu yang harus dikuasai.
Terus anak-anak yang belum mampu menguasai harus diberikan motivasi. Itu makannya sama mas nasi, lauknya ya sama. Allah ciptakan kita dengan potensi. IQ kita itu jauh di atas IQ-nya orang utan. Rata-rata IQ anak-anak kita itu insya Allah di atas 100. Kita punya potensi, tinggal kita mau apa tidak. Ketika itu skalanya di kelas, skalanya di halaqah yang cuma 12, garapannya akan semakin maksimal. Sehingga nanti dia akan tahu posisi dia itu di mana. Ada ya teman anak yang sebulan mampu kok 1 juz. Anak kenapa nggak mampu? Diajak berpikir, oh kenapa begini. Ini harus kita laksanakan. Yang kedua, evaluasi itu bisa terkait dengan fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi itu contohnya dalam skala yang sederhana, anak ini pede tidak sih menjadi imam di pondok ini misalkan dengan hafalan yang dia miliki. Anak ini pede tidak sih dengan kualitas bacaan yang dia miliki. Ketika dia disuruh tampil, misalkan anak yang grade paling tinggi disuruh tampil menjadi imam, dia sudah berani apa tidak? Itu fungsi sosiologi. Ketika dia dengan dadakan diminta untuk setoran, mampu apa tidak? Dites hafalannya, mampu apa tidak? Itu fungsi sosiologi. Yang lebih luas adalah anak ini siap terjun di masyarakat apa tidak. Kan endingnya kita ini keluar. Orang belajar itu endingnya kan keluar. Nah kalau kita konteksnya pesantren tahfidz, anak-anak ini siap tidak? Besok bulan Ramadan menjadi imam di masjid apa gitu. Siap apa tidak? Itu fungsi sosiologi. Ini harus selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Ingatkan terus bahwa salah satu fungsi belajar ya agar kita bisa terjun di tengah masyarakat. Latihannya di dalam. Pidato misalkan. Ada latihan pidato kan Ustaz di sini? Ada Ustaz. Pidato misalkan, anak-anak siap tidak memberikan kultum, dimulai dari kamarnya misalkan. Dimulai dari masjid ini misalkan. Dalam skala yang lebih luas, bisa berani tidak dia kultum di keluarganya, di komplek perumahannya. Ini berlaku untuk putra atau putri di lingkungan masing-masing. Ini salah satu fungsi sosiologi dari evaluasi. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Kalau bukan kita yang menggarap, kalau bukan kita yang memberikan perhatian, ya anak-anak kita tidak akan pernah tahu bahwa di antara hasil dari belajar itu diarahkan untuk yang demikian. Mereka tidak akan tahu. Yang ketiga, evaluasi itu bisa membantu guru dalam pemetaan. Maksudnya pemetaan anak. Mohon maaf, yang wali kelas paling muda sinten? Wali kelas sinten? Jangan wali kelas. Ini tidak interogasi loh ya, hanya bertanya loh ya. Yang lain mengambil ibroh pelajaran. Anak antum berapa jumlahnya? 30. 20. Wah, ini kelas internasional Ustaz. Asli ini kelas internasional. Pondok internasional ini. Iya, hebat ini pondok. Sekelas 20, bayang no. Gak hebat gimana? Effort management ketika satu guru ngajar 20 dengan satu guru ngajar 35, effort manajemennya sama. Manajemen loh ya, bukan gurunya loh ya. Gurunya enak yang ngajar 20. Dan secara keuangan lebih menghasilkan yang 20 apa 32? 32 kan? Iya kan? 32. Nah sini pilihannya 20, berarti sip. Sip. Jarang pondok yang satu kelas 20. Jarang. Ada tidak saat anak antum yang naik masuk ke semester kedua membawa nilai merah? Loh, tidak sepertinya, harus, pasti ada. Antum hafal nama-namanya?
Hah? Nama-namanya ada. Mapelnya apa saja tahu? Tahu. Ini wali kelas. Berarti beliau wali kelas. Beneran. Yang merah siapa saja tahu, mapelnya apa saja tahu, nama-nama yang bermasalah akademik tahu. Ini wali kelas. Harus seperti ini. Karena wali kelaslah yang berkepentingan untuk memetakan. Dan anak usul kepada kepala sekolah, kepala madrasah, yang nilainya kemarin bermasalah, bisa hitam karena dengan remedi, atau sekarang terpaksa masih ada merahnya, diwajibkan duduk di barisan depan. Diwajibkan duduk di barisan depan. Nanti insya Allah akan ada perubahan yang kita dapatkan dari anak ini. Mau ikhwan atau akhwat, kok itu bermasalah, dudukkan di barisan depan. Ustadz, tapi sistem kelas kita ini duduknya pindah-pindah Ustadz, sesuai dengan pilihan. Gak apa-apa dengan pilihan, tapi anak-anak ini tetap taruh di depan, biar dia semakin semangat. Karena kalau dia di depan, insya Allah gak akan tidur. Kalau dia duduk depan kok masih tidur, berarti yang salah ya gurunya lah, kebangetan. Di depannya ada anak tidur kok dibiarkan. Nah, ini salah satu fungsi dari evaluasi untuk pemetaan. Ini terkait dengan wali kelas. Ustadz sudah informasikan nilai itu kepada anak-anak? Sudah. Yang merah-merah atau yang kemarin harusnya merah tapi jadi hitam karena remedi, dipanggil satu. Dipanggil satu-satu. Guru mapel harus bisa memetakan. Ketika ngajar 20 anak itu sekarang berarti sudah bisa lihat. Oh, ini yang kemarin katrolan ini seharusnya merah dia tapi remedi sampai 3 kali misalkan. Tahu sekarang. Oh, itu anak yang pinter sekali ujian nilainya bagus. Tahu. Kenapa ini dipetakan? Karena pemetaan ini membantu kita untuk bisa memberikan perlakuan yang pas. Anak cepat paham, nilainya bagus, duduk di depan. Sekali-kali aja kita lirik, oh dia udah bisa, denger aja dia paham. Lah yang kemarin di katrol-katrol itu berarti ketika kita ngajar harus sering kita deketi. Kalau perlu kita menjelaskan itu di samping dia. Kan 20, kita menjelaskan di samping dia. Anaknya di sini kita menjelaskan. Yang nilainya bagus duduk di sana, biarkan dia lihat kita. Kitanya di samping anak ini sambil kita lihat. Itu fungsi dari pemetaan. Jadi kita tidak boleh tidak melakukan, harus kita lakukan. Makanya ketika ada anak bermasalah itu jangan langsung divonis ini anaknya yang tidak bisa. Jangan-jangan kita pelayanan pendidikannya yang belum maksimal. Berarti Ustadz sekarang sudah tahu kan, yang di atas standar siapa saja, capaian targetnya oke. Yang di bawah target itu kan mesti klasifikasinya beda-beda. Iya kan? Ada yang seharusnya 1 juz tapi nggak bisa, ada yang hanya 9 lembar misalkan, karena 1 juz itu kalau mushaf Madinah kan 10 lembar, ada yang 7 misalkan. Itu harus tahu, itu harus tahu, sehingga nanti sikap kita bisa berbeda ketika menghadapi anak-anak yang memang capaiannya ini tidak sama. Berikutnya, evaluasi bisa kita gunakan untuk mengukur kesiapan anak didik di jenjang berikutnya. Di jenjang berikutnya. Sekarang kita semester 2 di awal. Sekarang dengan pemetaan dan yang lainnya itu kita sudah tahu apa yang harus kita berikan dan kita lakukan kepada anak didik. Ini harus dilakukan oleh semuanya, stakeholder yang ada dalam pembelajaran. Apakah itu muhafidz, apakah itu wali kelas, apakah itu guru mapel. Sehingga kita sudah bisa memprediksikan, kita sudah bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi pada anak ini di kemudian hari terkait dengan penguasaan materi yang kita ajarkan. Oh, ini anak semester 1 trennya kok hafalannya 5 lembar, 1 bulan 5 lembar. Ya berarti ke depan dia kemungkinan trennya ya seperti ini. Kecuali kita membuat terobosan-terobosan besar baru yang luar biasa yang bisa mengatrol dia dengan sangat cepat. Karena
Ini rumus Ustaz. Tren yang ada pada diri anak itu kemungkinan tidak akan berubah. Ya gitu-gitu terus. Silakan dilihat, diingat-ingat, diangan-angankan. Anak yang kemarin naik kelas setelah kita musyawarahkan, berarti dikatrol dengan segala upaya. Hasil dari semester pertama itu nanti lihat, kira-kira berbanding lurus tidak dengan nilai yang dia dapatkan saat dia naik kelas. Coba ini, yang wali kelas, bisa dilakukan penelitian. Nanti hasilnya kemungkinan akan berbanding lurus. Kalau kemarin berat, kemungkinan di berikutnya akan berat. Nah ini semuanya bisa kita jadikan sebagai persiapan. Di sini anak tidak tahu apakah berani tidak menaikkan santri apa tidak. Berani di sini. Apa semuanya harus naik? Harus naik semuanya. Hah? Ada yang tidak naik sebelumnya? Hah? Tidak ada, semuanya naik. Kalau semuanya naik, berarti yang kita perhatikan adalah perlakuan kepada anak ini. Kita sudah tahu tren dia ini. Kita sudah tahu tren dia, nilainya ya gitu-gitu. Berarti kita harus mengeluarkan effort yang lebih besar untuk memperlakukan anak ini. Karena lembaga itu beda-beda, Ustaz. Ada lembaga yang berani tidak menaikkan, berani tidak meluluskan, itu ada. Ada lembaga yang Ustaz, kita kebijakannya yang penting naik. Nanti kalau repot di KKM-kan karena memang dia tidak menguasai, ada yang seperti itu. Beda-beda, beda-beda. Kalau lembaga yang pertama, skala upaya dilakukan guru, wali kelas dan lain sebagainya, ketika harus nggak naik ya nggak naik. Lembaga yang kedua harus memperlakukan ini lebih. Kalau enggak, nanti lihat Zat, yang jeblok lembaganya. Ketika lulus tapi anaknya tidak sesuai dengan SKL, standar kompetensi lulusan, itu nanti yang jeblok lembaganya. Melahirkan banyak lulusan tapi lulusannya tidak luar biasa, lulusannya biasa-biasa saja. Banyak lembaga yang seperti itu, Zat. Sudah meluluskan 10 angkatan, tapi ketika ditanya lulusannya kemana? Kalau kita patokannya misalkan di Timur Tengah, kalau yang agama, atau di Indonesia Libya misalkan, atau yang mana, itu nama lulusan dari lembaga itu nggak ada yang muncul. Kalau kampus misalkan Undip ada apa tidak, UNES ada apa tidak dalam negeri ya, ITB ada apa tidak, UGM ada apa tidak, itu tidak ada yang muncul. Terus lulusan lembaga ini lari kemana saja? Itu harus kita cermati. Karena gini Ustaz, rumus ini Ustaz, lembaga itu akan dianggap bonafit bagus. Satu, ketika banyak anak yang mendapatkan juara dalam perlombaan di luar lembaga, itu indikator. Itu indikator. Yang kedua, secara kelembagaan sudah mendapatkan pengakuan dari instansi terkait. Yang ketiga, lulusannya, karena kita lembaga pendidikan, berarti indikatornya ya kampus, lulusannya diterima di kampus-kampus yang dianggap bagus di lingkungan itu. Seperti tadi Anda sampaikan, kalau keagamaan pengen sekolah ya Libya. Kalau sudah diterima di Libya, apalagi syariah atau pendidikan bahasa Arab langsung, wah ini berarti bagus anaknya. Diterima di Undip misalkan, matematika atau apa, nah ini berarti anaknya bagus. Itu yang akan mengangkat lembaga. Yang terakhir, anak-anaknya itu setelah sekolah jadi apa? Nah, itu semuanya harus didata. Ini tugasnya humas ini, mendata ini. Pondok ini kan belum melahirkan lulusan saja, yang tingkat SMA belum. Nah, itu nanti setelah SMA. Ini harus dipikirkan. Makanya piala-piala itu harus ditaruh di tempat paling strategis, Ustaz. Piala-piala ditaruh di tempat paling strategis yang bisa dilihat oleh minimalnya wali santri, agar tahu bahwa sekolah ini bermutu. Nah, SKL harus dijaga.
Jangan mudah kita menaikkan, jangan mudah kita meluluskan. Kalau kebijakannya memang harus naik, berarti harus banyak energi yang kita keluarkan untuk bisa menaikkan anak itu. Jangan sekedar dinaikkan, tapi memang dia kita buat faham sehingga dia layak untuk naik. Berikutnya, evaluasi bisa berfungsi untuk mengarahkan peserta didik ke jenjang berikutnya. Kalau dari SMP atau MTS masuk ke MA atau SMA. Di MA, SMA itu biasanya ada jurusan konsentrasi. Lah anak ini cocoknya masuk apa? IPA kah, keagamaan, atau bahasa, atau IPS. Kalau lulusan SMA sini, kita bisa mengarahkan ini anak baiknya ngambil kuliah apa gitu. Ini fungsi evaluasi. Ada pesantren yang kurang cermat dalam hal ini, sehingga anak yang secara kemampuan dalam tanda kutip IPA itu kurang, akhirnya anaknya masuk ke jurusan IPA, berantakan nilainya. Karena dari awal ada proses yang tidak pas, proses yang salah yang dilakukan oleh lembaga. Ini salah satu fungsi dari evaluasi. Yang terakhir, evaluasi harus menghasilkan laporan hasil belajar. Hasil belajar ini harus tersampaikan satu kepada siswa. Ya, agar ironi, Mas, antum pelajaran fikih dapat berapa? Nggak tahu Ustaz, itu nggak terjadi di lembaga ini. Jangan sampai terjadi. Dia harus tahu. Yang kedua, kepada wali kelas, kan sudah dilakukan itu, guru mapel setor ke wali kelas. Yang ketiga, kepada top manajemen sekolah, apakah itu kurikulum atau kepala sekolah, harus tahu. Jadi kepala sekolahnya harus tahu. Harus tahu. Peta di sekolah harus sudah tahu. Kelas ini yang masalah siapa saja, jumlahnya berapa, mapel apa saja. Kalau perlu kepala sekolah manggili guru-guru, kalau perlu mudir manggili guru-guru. Ini kok halakoh yang lain bagus, halakohnya Ustadz ini kok paling sedikit capaiannya, itu harus dipanggil gurunya. Panggil bukan untuk dimarah-marahi, tapi diajak diskusi, kenapa, ini bagaimana gitu. Ini harus dilakukan. Berikutnya pihak eksternal, wali siswa, wali anak didik, santriwati atau santriwan. Mereka harus mendapatkan laporan hasil belajar. Termasuk eksternal adalah laporan ke instansi, misalkan, itu kan harus kita upload ya, itu juga harus kita lakukan. Ini di antara fungsi dari evaluasi. Nah, ini harapannya betul-betul kita perhatikan dengan baik, sehingga secara teori kita sudah menerapkan. Tinggal nanti tindak lanjutnya di semester kedua seperti apa. Secara manajemen, setelah dilaksanakan penilaian tengah semester 2 ini, harus dikumpulkan di masing-masing satuan pendidikan putra-putri untuk melihat anak semester 1 capaiannya demikian. Sekarang mereka sudah melaksanakan PTS semester 2, capaiannya bagaimana? Setelah kita berikan bimbingan ini itu, pendampingan ini itu, beda apa tidak ini? Itu harus dilakukan. Ini Ustadz, karena ini teori hasil penelitian dan yang meneliti orang-orang yang ahli. Kalau kita praktekkan dengan semaksimal mungkin, nanti kualitas pendidikan, pembelajaran di lembaga ini akan bagus. Tidak mungkin tidak bagus, pasti akan bagus. Tahfidnya bagus. Antum bayangkan, kalau satu anak itu berhasil menghafalkan 1 juz dalam 1 bulan, 1 semester yang efektif itu kan 16 pekan. 16 pekan itu berarti
bulan. Berarti mereka setiap 4 bulan hafal 4 juz. 1 tahun berarti hafal 8 juz. Sekarang kita kalikan 8 juz kelas 1 SMP tambah 8 16 tambah 8 24. Dia masuk ke SMA punya 24 yang sudah disetorkan minimal. Masuk kelas 1 SMA tambah 4 berarti sudah 30. Kelas 2 SMA untuk memungkinkan, kalau perlu kita carikan muhafidz yang bersanad. Kelas 2, kelas 3 kita kasih sanad. Luar biasa. Jadi kalau di sini judulnya pesantren tahfidz, memang melahirkan muhafidz. Kenapa? Karena sistemnya sudah kita kondisikan sesuai dengan apa yang semestinya. Nanti pelajaran umum juga seperti itu, Ustaz. Jadi lulusannya itu tahfidznya mantap, pidatonya pinter, bahasa Arabnya lancar. Di sini nanti nggak cari murid, tapi kita sibuk dengan menyeleksi pendaftar. Ini cara menaikkan kualitas pendidikan yang ada di sebuah lembaga. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.